Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Sebelum saya mulai membahas topik dalam video ini, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya dimanapun Bapak Ibu dan sahabat karet berada. Karena dalam beberapa hari ini harga karet dunia cenderung naik. Tadi hari ini tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 1:15 siang, saya membuka website Saicom. Di sana saya menemukan bahwa harga karet adalah 181 sen atau 1,81 US dollar. Berarti ada kenaikan. Biasanya yang kita lihat adalah 160, 165, mungkin paling tinggi ya 170 sen atau 1,7 US dollar. Namun hari ini saya menemukan 181 sen atau 1,81 US dollar. Kalau dikalikan dengan kurs hari ini pada jam 1:15 adalah 14.107. Jadi 14.107 dikali dengan 181 sen, maka dapatnya adalah 25.500 lebih sedikit ya, 25.500. Berarti harga karet cenderung naik. Nah, sekarang untuk menentukan notaringnya adalah kita mengurangi lebih kurang. Saya ambil sekitar 2.500 sampai 3.000. Dulu memang ada upah olah atau untuk operasional itu di bawah 2.000. Tapi dengan kondisi sekarang itu saya tidak yakin bahwa upah olah ini bisa di bawah 2.000. Jadi lebih kurang adalah kita ambil ranknya adalah 2.500 sampai 3.000. Tapi yang saya ambil adalah yang maksimal 3.000. Berarti 25.500 itu dikurang dengan 3.000, berarti tinggal 22.500. Itulah harga dasar. Itulah yang disebut dengan notaring. 3.000 itu adalah upah produksi atau biaya produksi. Kalau dari harganya 22.500, katakanlah karet itu 50%, kadarnya itu sudah dapat 11.250. Wah, berarti kan naik. Biasanya kalau misalnya 20.000 berarti 1 kilo untuk 50% baru sekitar 10%. Berarti itu ada kenaikan. Ini baru yang 50%. Kalau karetnya 60% sampai 70%, itu bisa dapat sampai lebih kurang 1 kilonya adalah Rp14.000, mungkin bisa lebih dari itu. Ini berarti ada satu kenaikan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, kita bersama-sama berdoa agar kelak ya, harga karet dunia ini bukan sekarang naik sedikit, tapi berangsur-angsur akan naik. Dan dengan kenaikan tersebut itu akan membawa berkah buat kita semua, khususnya para sahabat karet dan para petani karet yang berada di lapangan. Kita berdoa bersama-sama, semoga ini menjadi kenyataan. Nah, sahabat karet semuanya, sebenarnya saya ingin membahas masih request pertanyaan. Pada hari Selasa itu saya menjawab secara global beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun saya juga menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang sebenarnya bagus untuk dikonsumsi secara global oleh publik. Saya pilih dan saya buat videonya atau vlognya secara khusus. Di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama kali saya tayangkan ini dari Bapak Riko Andri Setiawan. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus sekali ya. Jadi yang dikomentari adalah yang pertanyaan seperti ini. Terima kasih Pak atas sharingnya. Izin tanya, agar getah karet deras dengan menggunakan obat poles dalam jangka panjang, apakah direkomendasikan? Dan juga ada yang pertanyaannya hampir mirip dengan ini ya. Itu dari Bapak Adita Channel ya. Pertanyaan adalah, kalau untuk menambah kualitas karetnya gimana Pak? Makasih jawabannya Pak, sukses terus channelnya Pak. Nah, dari dua pertanyaan ini saya sampaikan kepada Bapak berdua bahwa segala sesuatu yang terlalu dipaksakan itu hasilnya pasti tidak baik. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita paksakan, seharusnya hasilnya, misalnya 1 on, kita paksakan supaya bisa menghasilkan 2 on dalam hari itu, ujung-ujung nanti pasti banyak masalah.
pasti tidak baik. Begitu juga dengan karet. Karet itu sebenarnya kalau Bapak Ibu mau bahwa karet ini mau menghasilkan getah yang banyak atau latex yang banyak, yang paling utama adalah pemupukan, perawatan terhadap pohon karet tersebut, pembersihan gulma, perawatannya, pemberian pupuk, ya perawatan sehari-harinya, dan cara deresnya juga harus benar. Dan sebaiknya pada waktu tanam itu jangan ditanam di daerah yang tergenang air, karena itu mudah sekali terkena penyakit jamur akar putih. Ini yang harus kita hindari untuk ditanam di daerah yang tergenang air. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah deres pada waktu yang tepat. Artinya kalau matahari itu sudah keluar, itu biasanya karet itu sudah mulai sedikit, karena karet itu sudah naik ke daun, ya, klorofilnya untuk memasakkan makanan ketika matahari sudah mulai terbit. Jadi alangkah baiknya karet itu dideres sebelum matahari terbit, itu jauh akan lebih banyak. Ini juga harus kita perhatikan masalah itu. Memang sepele, tapi harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan obat poles? Obat poles ini adalah obat perangsang getah. Apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya kalau itu dikatakan tidak boleh, tapi para petani banyak sekali yang menggunakan itu. Mereka justru tidak pernah mencari vitamin-vitamin untuk pohon karet, tapi mereka mencari obat poles supaya getahnya itu banyak. Misalnya hari ini misalnya 1 on, yang diharapkan itu 2 on. Itu bisa saja kalau setiap hari dipoles terus gitu. Akhirnya gimana? Jadi yang saya tahu bahwa kalau kita menggunakan obat poles atau obat perangsang latex agar latex kita tiap hari banyak, itu artinya kita mempercepat matinya pohon karet kita. Apalagi pohon karet yang masih produktif, yang masih muda, yang masih sedang gencar-gencarnya banyak sekali karetnya, kita tiap hari memberikan obat poles supaya getahnya banyak. Ini termasuk obat perangsang untuk mengeluarkan lateksnya lebih banyak. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau secara normal Bapak Ibu deres, setelah itu dibandingkan dengan menggunakan obat poles tersebut untuk merangsang keluarnya latex, Bapak Ibu akan kecewa. Kenapa? Karena dengan menggunakan obat poles tersebut atau obat perangsang latex ini, yang keluar itu justru bukan latex yang banyak, tetapi airnya lebih banyak yang keluar. Kita menyangka bahwa itu latex, tapi sebenarnya kadar airnya lebih banyak. Kenapa? Karena lateksnya jauh lebih encer. Dan ini berakibat fatal. Pohon karet yang seharusnya kita katakanlah misalnya 25 tahun, mungkin hanya tinggal 15 tahun lagi sudah tidak bisa menghasilkan lagi. Jadi sebenarnya obat poles atau perangsang latex ini sebenarnya untuk apa? Kalau memang itu tidak boleh dipergunakan untuk pohon karet yang muda atau yang masih produktif. Obat perangsang latex ini yang dioles ini sebenarnya itu untuk pohon karet yang akan kita musnahkan, atau pohon karet yang sudah tua. Kita poles supaya apa? Supaya getahnya segera cepat dikeluarkan semua. Yang sudah tua mau ditebang habis untuk diganti dengan generasi karet yang baru. Makanya itu dipergunakan untuk pohon karet yang tua. Jadi sebaiknya janganlah kita terlalu ingin mendapatkan hasil secara cepat, tapi itu berakibat buruk buat pohon karet kita. Sehingga mata pencaharian kita yang harusnya bisa bertahan 25 tahun hanya dipersingkat menjadi 15 tahun. Mungkin ini perkiraannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana untuk memperbanyak? Saya ulangi pertanyaannya tadi. Kalau untuk menambah kualitas karetnya gimana, Pak? Salah satu untuk menambah kualitas karet di sini, ini ada dua nih yang ditanyakan ini. Kualitas lateksnya atau kualitas dari bokarnya. Kalau kualitas lateksnya yang tadi saya sampaikan adalah pembersihan terhadap gulma di lahan itu harus dibersihkan supaya tidak terjadi perebutan zat hara atau pupuknya, zat hara yang terkandung di tanah, sehingga karet itu bisa menyerap zat hara itu lebih maksimal. Dan perawatan lainnya adalah pemupukan yang rutin yang sudah pernah saya bahas pada vlog yang lalu, yaitu 1 tahun 2 kali, agar karet itu bisa tumbuh dengan normal dan sehat sehingga bisa mengeluarkan getah yang lebih banyak.
Kalau getah yang banyak itu relatif, tapi yang penting adalah getah yang keluar itu adalah kental dan berat. Kalau misalnya encer, itu kadar airnya yang berat. Nanti airnya banyak terbuang, tinggal getahnya sedikit saja. Tapi kalau getah yang keluar itu berupa latex itu kental, berarti kadar airnya di dalamnya itu sedikit sehingga dapat menghasilkan karet yang lebih banyak. Jadi kita jangan berpatokan bahwa wah ternyata latexnya banyak. Kita lihat dulu encer atau kental. Kalau kental berarti kadar karetnya tinggi. Tapi kalau encer berarti kadar airnya yang lebih tinggi. Saya mohon juga itu menjadi perhatian untuk para petani semuanya. Nah, dan juga ini tadi sebenarnya sudah saya jawab juga. Untuk mendapatkan kualitas karet yang bagus adalah sebelum matahari terbit itu dideres, itu karetnya akan jauh lebih banyak. Kalau misalnya hari hujan, ya atau hari hujan lah, kita deres, itu pun kurang bagus juga. Karena apa? Kandungan air di dalam latex itu juga cukup banyak. Karena air hujan terus menyiram, sehingga pokok dari karet itu juga basah, sampai akarnya penyerapan airnya, sehingga yang dikeluarkan itu lebih banyak air pada latexnya. Inilah jawaban dari saya. Semoga Bapak berdua itu bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, silakan ditulis kembali di dalam komentar. Jadi saya harapkan kepada Bapak semua bahwa pertanyaan yang bisa saya jawab hanya tulis di komentar YouTube, ya, di channel YouTube saya. Dan saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu mungkin yang komentar di grup-grup di Facebook atau di medsos lainnya. Saya tidak mampu untuk melihat karena banyaknya sekali grup di dalam Facebook, sehingga saya hanya mampu menjawab yang mereka tulis di channel YouTube saya. Setiap yang tertulis di dalam channel YouTube saya akan saya jawab. Cepat atau lambat, ini hanya menunggu waktu. Saya harapkan Bapak Ibu yang pertanyaan belum saya jawab, harap bersabar. Pasti saya jawab. Saya secara komit, saya akan menjawab. Kalau misalnya terlangkah, itu bisa, namanya manusia. Pertanyaan lupa saya jawab. Bapak Ibu boleh komen lagi bahwa saya sudah pernah bertanya tapi belum dijawab. Saya akan terus lihat ke bawah. Karena yang menulis di komentar ini sangat banyak sekali. Bisa juga saya silap, saya lupa, makanya ketinggalan. Tapi kalau Bapak Ibu komentar lagi, nanti saya akan cari lagi. Berarti pertanyaan itu belum saya jawab. Pasti saya jawab, dan saya akan selalu memeriksa di dalam channel YouTube saya di bagian komentarnya. Demikian Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu di lapangan. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Semoga Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya menjadi orang yang luar biasa.